Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat Saung Agit sekalian, kita pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas yaitu mengenai bab memori. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, pada part 1 dan part 2, kita kemarin sudah membahas perihal pola-pola gelombang otak pada manusia dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab memori. Nah, di sini sebelum kita masuk ke bab memori, saya ingin mencontohkan di sini pada penerapan memori pada handphone dan pada komputer. Khususnya handphone Android, di sini kita sering para sahabat sekalian melihat spesifikasi pada memori Android itu biasa tertulis misalkan memorinya 2 giga, strip 32 giga misal pada HP ini. Kemudian ada lagi misalkan HP-nya yang spesifikasinya lebih tinggi lagi, biasanya tertulis 4 giga, strip 64 giga. Nah, ini biasa disebut dalam istilah HP 2 giganya ini yang bagian yang kecil dan ada yang bagian yang besar. Yang kecilnya disebut RAM, yang besarnya disebut ROM. Nah, jadi yang jadi pertanyaan kenapa ada dua memori di sini? Nah, pada komputer juga di sini kita lihat ini mainboard adalah mesin komputer. Di dalam mainboard ini ada prosesor. Nah, di sini adalah memori juga. Nah, di sini disebut RAM juga, di pada komputer disebut RAM. Bisa kita lihat di sini tertulis 2 giga. Sama ini, 2 giga. Nah, sedangkan memori satu lagi adalah hard disk. Seperti ini bentuknya. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini 500 giga, sahabat sekalian. Besar sekali, 500 giga. Nah, jadi komputer juga sama, ada dua memori. Ada yang kecil cuma 2 giga dan di sini besar 500 giga. Nah, yang jadi pertanyaan satu, kenapa ada dua memori dan kenapa ada memorinya yang kecil 2 giga dan ada yang memorinya besar bisa sampai 500 giga. Bahkan untuk perkembangan sampai saat ini ada sampai 1000 giga atau 1 tera atau sampai 2 tera atau 2000 giga. Besar sekali. Nah, dua pertanyaan ini yaitu kenapa ada dua memori, kenapa memorinya yang satu kecil dan yang satu besar. Nah, kita jawab dulu satu persatu. Yang pertama, kita bahas yang pertama adalah RAM, yang kecil dulu. Nah, RAM ini memori yang dipakai ketika komputer ini sedang berjalan atau HP ini sedang berjalan, sedang kita hidupkan, maka memori ini yang sedang bekerja. Ketika HP dihidupkan, komputer dihidupkan, nah seketika itu pula memori ini dipergunakan. Memori ini yang jalan. Nah, ketika kita sudah jalan, komputer atau HP, kita mau menyimpan suatu data, misalkan foto, video, dokumen-dokumen yang akan kita simpan, maka penyimpanan yang sedang berjalan ini akan masuk ke memori hard disk atau ROM yang pada HP. Jadi sekarang kita bisa tahu mengapa ada dua memori, ternyata jenisnya penempatan memorinya itu yang berbeda. Yang satu dipergunakan ketika memori atau komputer ini sedang berjalan, sedang kita hidupkan, sedang kita pakai HP-nya, maka yang sedang bekerja adalah memori RAM yang 2 giga ini. Makanya memori RAM yang sedang kita pakai ini tidak perlu besar-besar, 2 giga cukup, 4 giga cukup. Nah, karena dia tidak butuh banyak, sedang aplikasi apa yang sedang kita pakai. Nah, sedangkan hard disk atau ROM itu butuh yang sangat besar sekali wadahnya.
Karena wadah inilah yang tempat penyimpanan kita selama barang ini kita pakai. Misalkan kita baru beli komputer atau beli HP pada saat ini. Nah, mulai detik ini, memori ini akan dipakai tempat tempat penyimpanan, foto-foto, video-video, dokumen-dokumen, akan semuanya ditaruh di sini sampai barang ini hidup, sampai dia tidak rusak. Nah, maka semua barang-barang dokumen tadi, foto-foto tadi akan tersimpan di sini. Misalkan HP ini atau komputer ini umurnya 5 tahun, maka selama 5 tahun ini kita simpan di sini. Jadi wajar kalau dia butuh kapasitas besar, butuh ratusan giga, butuh puluhan giga, karena dia tempat penyimpanan. Apa kejadiannya jika memori ini kecil? Misalkan di HP ini cuman 32 giga. Mungkin setahun enteng masih karena kita nyimpannya foto. Foto itu kecil ukurannya. Tapi seperti apa kejadiannya ketika HP ini sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang kita simpan besar-besar, video-video itu kapasitasnya besar. Maka dia akan overload, akan kepenuhan, akan muncul pasti di layar di HP kita, memori penyimpanan penuh katanya. Memori penyimpanan penuh. Nah, maka penempatan memori ROM atau hard disk pada komputer itu butuh besar. Karena dia butuh menyimpan data-data yang selama umur kita pakai dia akan terus masuk. Nah, itu maka butuh besar. Maka kenapa di memori ini butuh 32 giga, butuh 64 giga, butuh 128 giga. Nah, karena dia butuh besar. Nah, beda dengan ROM tadi, RAM yang cuman tulisan di sini 2 giga, di sini juga 2 giga. Tidak perlu besar karena dia cuma dipakai ketika HP ini hidup atau komputer ini hidup. Dia cuma digunakan pada saat kita membuka aplikasi-aplikasi. Nah, apa kejadian ketika RAM kita kekurangan RAM, yang 2 giga tadi kekurangan, paling efeknya dia akan berat ketika membuka terlalu banyak aplikasi. Sudah buka Facebook, misal, buka YouTube secara bersamaan ini. Buka misalnya aplikasi Shopee atau membuka aplikasi-aplikasi lain 10, 20 aplikasi misalnya secara bersamaan, maka memori RAM ini yang bekerja. Jadi kalau dia terlalu banyak aplikasi yang buka dalam waktu bersamaan, dia akan berat, akan lemot. Nah, bagaimana caranya? Ya makanya untuk meringankan kita tahu dengan kapasitas memori RAM ini, kita satu-satu atau 2 atau 3 sekedar aplikasi yang ringan-ringan. Jadi aplikasi yang tidak dipakai kita close-kan dulu. Kita close-kan dulu, yang benar-benar dipakai yang kita buka untuk meringankan kerja RAM. Karena RAM tidak besar, hanya 2 giga. Cukup itu. Yang butuh besar adalah memori ROM. Nah, jadi sekarang di sini para sahabat sekalian, dengan pembahasan ini kita insya Allah bisa sedikit memahami kenapa ada 2 memori, kenapa ada RAM dan ada ROM, kenapa ada RAM dan hard disk, kenapa ada 2 macam, kenapa tidak satu. Ini para sahabat sekalian, di sini saya menampilkan 2 item, satu handphone Android, yang satu komputer. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kenapa saya membahas 2 barang ini di dalam pembahasan kajian kita? Karena di dalam komputer dan HP ini, dua barang ini saya anggap unik. Karena 2 barang ini, HP dan komputer atau laptop dan sebagainya, merupakan suatu kias daripada struktur tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita juga saya rasa sama. Mungkin para pencipta komputer ini meniru dari struktur manusia. Jadi di dalam manusia juga sama. Manusia juga punya 2 memori.
Sampai seperti kita tampilkan di gambar ini, kita sebut tadi RAM, hard disk untuk komputer, penyebutannya. Ada di handphone, ada RAM, ada ROM. Nah, sekarang dalam tubuh manusia, di dalam tubuh manusia ada dua macam juga. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Ini bentuk memori juga. Nah, saya gambarkan sama. Saya gambarkan di sini suatu wadah atau kotak. Di atas juga kotak. Ini saya ilustrasikan sebagai wadah. Jadi wadah, ini wadahnya yang besar. Besar kita lambangkan dengan 9%, dan ini wadahnya kecil, kita lambangkan dengan 10%. Jadi para sahabat sekalian, ada kesamaan penempatan memori pada dua alat ini, yaitu handphone dan komputer. Nah, di sini pada wadah manusia memori. Di dalam pikiran sadar cuma 10%, di dalam pikiran bawah sadar 90%. Singkat saja saya sedikit menjelaskan, yaitu pikiran sadar 10%, memorinya 10%. Kenapa tidak butuh banyak, sama seperti RAM tadi? Kenapa tidak butuh banyak? Karena cuma dipakai ketika kita beraktivitas. Ketika kita mikir sekarang, kita sedang beraktivitas, tidak bisa mengingat banyak hal. Nah, karena kodratnya Allah ciptakan, kita tidak bisa memikirkan atau menyimpan data terlalu banyak di dalam pikiran sadar kita. Paling sekarang kita bisa pikiran kita kerja, pikiran kita bagi ibu-ibu mungkin masak atau mau pergi ke sekolah, pikiran kita mungkin pikiran mau belajar atau mau pergi ke masjid, bukan mikir sekarang sebentar lagi siang mungkin. Nah, cuman ada memori yang satunya lagi, yaitu memori bawah sadar, yaitu seperti hadis komputer, dia menyimpan kapasitas 90%. Dia wadahnya besar 90%, karena di dalam pikiran bawah sadar ini sama seperti hadis yang 500 giga tadi, dia mampu menyimpan memori dari semenjak kita di dalam alam kandungan sampai kita mati. Memorinya sangat tersimpan rapih di dalam pikiran bawah sadar kita. Para sahabat sekalian, kita ambil contoh, memori ini mampu menyimpan data, mampu mengingat seperti apa kejadian-kejadian yang di dalam alam kandungan, lahir, kecil, 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, anak-anak masuk ke remaja, masuk ke dewasa, masuk ke tua, sampai dia manusia mati. Semua kejadian-kejadian tersimpan rapih di memori bawah sadar. Dan di memori bawah sadar ini tidak seperti buatan manusia, yang sangat buatan manusia ini terbatas, 500 giga, 1000 giga. Di memori manusia itu tidak terhingga, sesuai dengan umur dia, yang tersimpan rapih sampai dia mati. Nah, itulah insya Allah nanti kita akan bahas pendetilannya pada pikiran bawah sadar ini. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia ini akan kita jelaskan lebih detail lagi di next video. Nanti kita sajikan lagi di video yang mungkin nanti penjelasannya lebih lengkap karena ini. Cuman di video kali ini kami akan cuma menyampaikan dulu bahwa di sini ada kesamaan antara struktur memori HP, komputer, dan manusia. Yaitu apa kuncinya? Sama-sama mempunyai dua memori. Memori jangka panjang dan jangka pendek pada manusia, memori RAM dan ROM pada handphone, memori RAM dan hard disk pada komputer. Jadi sekian dulu video pada pertemuan kita kali ini. Semoga harapannya apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Seperti biasa, kita tunggu. Silahkan tunggu untuk next videonya.
Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.